Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Qaf, surat ke-50, ayat ke-5, halaman 518. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib. Sampai di situ. Yang lalu kaji kita intinya adalah mengenai orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa untuk kembali menghidupkan yang sudah mati, menciptakan jasad baru setelah hancur. Mereka heran, merasa aneh, sehingga kata mereka, hada syai'un ajib. Ayat kedua, ini adalah suatu hal yang sangat aneh, yakni setelah mati jasad hancur dimakan tanah, kemudian akan kembali hidup lagi. Kembali hidup lagi itu ba'id, jauh panggang dari api, mustahil. Padahal Allah Maha mengetahui, walaupun jasad-jasad mereka itu telah hancur, entah jadi apa jasad itu, entah di mana, tidak ada bagi Allah yang luput daripada pengetahuannya. Setelah jasad masuk tanah, karena semuanya sudah tercatat dengan rapi, jelimit dan teliti di pembukuan alam sana, sehingga kama painya jasad kita, tulang-tulang, daging-daging, rambut, dan seterusnya, tidak ada yang luput dari catatan. Nah, kini masuk kepada ayat yang kelima. Bal kadzabu bil haqqi. Bahkan malah sebaliknya, bukannya percaya, bukannya yakin, malahan kadzabu. Kadzabu, mereka mendustakan. Dalam artian tidak percaya, tidak yakin. Bil haqqi, mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul atau diturunkan oleh Allah kepada Rasul dalam Al-Quran. Mereka ingkari, namanya kadzabu bil haqq.
Al-Haq itu adalah Allah. Salah satu nama Allah adalah Al-Haq, kebenaran, yang maha benar. Antal Haq, engkau adalah Al-Haq. Dan segala macam yang datang daripada Allah adalah haq. Qauluka haqqun, firman Allah Ta'ala juga haq. Dan apa yang Allah janjikan? Haq. Bahwa kebangkitan, kehidupan kembali adalah haq. Karena bersumber daripada yang haq. Itu yang mereka dustakan. Kadzabu, mereka ingkari, mereka dustakan, mereka tidak percaya kepada yang hak itu. Lamma ja'ahum, tatkala ja'a datang kepada mereka. Itu firman Allah Ta'ala yang hak. Dibacakan Nabi, dijelaskan Nabi, diterangkan Nabi. Firman Allah Ta'ala itu yang isinya kebenaran, karena datang daripada yang maha benar. Tatkala datang, lamma ja'a. Lamma tatkala ja'a, datang hum kepada mereka. Mereka siapa? Tentu mereka yang ingkar, mereka yang kafir, mereka yang tidak beriman. Datang kepada mereka kebenaran. Lamma tatkala datang kepada mereka, fahum fi amrim marij. Maka mereka fahum fi amrin, berada dalam, fi amri, berada dalam, marij, urusan yang kacau balau. Marij, makasih urusan yang kacau balau. Ya, berbagai macam tuduhan mereka kepada Nabi dan kepada apa yang disampaikan Nabi, yaitu Quran. Kadang dituduhnya Nabi ikut tukang syair. Al-Quran itu syair. Kadang Nabi tuduh mereka penyihir. Al-Quran itu mereka tuduh sihir. Kadang Nabi dituduhnya tukang cerita, tukang dongeng. Maka dikatakannya Al-Quran itu asatirul awalin, dongeng-dongeng orang siswa. Dan berbagai macam tuduhan, tudingan, ejekan dan olok-olok dalam menjikapi, dalam menerima ajaran kepada kebenaran. Mereka memang kacau. Fi amrin marij. Jadi nan marij itu kacau. Kacau balau, bercampur aduk. Di mana tak kacaunya? Ya, anan sesuai tengkurak mereka kau. Anan tepikian tak gagak itu nan disampaikan kepada Nabi. Lahirlah berbagai macam tudingan dan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan marij. Jiwa mereka kacau, pikiran mereka kacau, ucapan mereka kacau balau. Tak ada yang bisa dipecik. Sebab siapapun yang menolak kebenaran, menentang kebenaran, apapun alasannya, semuanya kacau. Bagaimana kacau? Ya, kebenaran masa ditolak. Tentu mereka cari berbagai macam alasan untuk menolak kebenaran, sehingga tidak benar. Bukan kebenaran yang salah, tapi mereka yang tidak benar. Fahum fi amri marij. Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Afalam, maka apakah tidak
Kalau kita terjemah satu persatu, A apakah, fa maka, lam tidak. Ya, kita terjemahkan satu persatu. A apakah, fa maka, lam tidak. Lalu diterjemahkan orang ke dalam bahasa awak, maka apakah tidak. Nah, didulukannya makanya. Kalau di siko terjemahnya maka tidakkah. Yo, artinya kan hampir bersamaan itu. Tidak beda-beda. Kepada mereka itu diajak melihat, memperhatikan, merenungkan tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai petunjuk, Allah itu Maha Kuasa. Sebab mencipta ulang jasad kamu itu kecil, enteng, yasir, mudah ya Allah. Coba tengok alamku. Alam jagat raya yang sekarang dia ciptakan, dia atur, dia kendalikan. Lalu mencipta kamu apa susahnya? Apalah susahnya? Afalam, maka apakah tidak yanzuru, mereka memperhatikan. Melihat untuk memperhatikan, melihat untuk merenungkan, memikirkan, namanya nazara. Nazara yanzuru. Itu namanya ucapan, perkataan ditujukan kepada mereka agar mereka memfungsikan indera mereka. Cobalah tengok, cobalah perhatikan, coba pikir, coba renungkan. Kalian kan mereka, itu sawak nak? Itu sawak no? Mereka kan? Sebab segala sesuatunya menjadi tanda, ayat. Disuruh mereka memperhatikan langit dan kejadiannya. Ila sama. Afalam yanzuru ila sama. Sama langit yang berada di atas mereka. Fauqahum, di atas. Fauqa, di atas mereka. Sama langit. Secara bahasa sama itu artinya tinggi. Tinggi. Dikatakan langit itu dengan sama karena saking tingginya. Bahkan orang awak mengerti yang tinggi itu langit. Langit. Loteng ke awak namanya? Langit. Nanda lidah, langit itu. Jadi yang tinggi bernama langit. Bahasa Arabnya adalah sumu. Sumu nanti menjadi sama, tinggi. Dikatakan dia langit itu dengan langit, dikatakan langit itu dengan sama karena tinggi. Coba tengok, yanzuru. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit? Fauqahum, yang berada di atas mereka. Kecil orang santiang juga, sampai kini orang tak tahu alam langit itu. Batihnya terima, ujungnya terima, batihnya terima, gadangnya entah bara. Kalau ayat menunjukkan 7 lapis langit, namanya samawat. Walladzi khalaqas samawati, dia yang menciptakan semua langit-langit. Berapa langit semuanya? 7. Sab'an shidada. 7 lapis yang kokoh. Coba tengok angkasa raya itu. Fauqahum, yang berada di atas mereka. Kaifa banainaha.
Berarti diarahkan kepada tenungkalah pikiranlah bagaimana Allah telah membangunnya. Kalimatnya banainaha, bana membangun, membina, membangun. Bina itu kan bahasa Arab, membina. Bana, membangun. Wa zayyannaha, dan kami menghiasinya. Kami membangun langit itu menjadi 7 lapis yang kokoh. Bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang. Itu jalal berarti yang Allah. Segitu kubah nih hidup uangnya nah. Tiang sambuah. Dua balik. Langit kubah besar. Entah kubah tanda anjalnya melengkung nampak ada kan? Tanpa tiang, bighairi amadin, tanpa tonggak, tanpa tiang. Dialah tanpa tonggak, tanpa tiang. Bagaimana kami membangun semua itu? Dan zayyannaha, zayyana, menghiasi. Zayyana, menghiasi. Hiasan namanya zina. Zina, zai, ya, nun dan ta marbutah, zina, hiasan. Kami menghiasi, zayyana. Kami menghiasinya sehingga dia menjadi indah. Sebab hiasanku sesuatu yang dilakitkan, ditempelkan, diletakkan pada sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi indah. Kalau tambah buruk, awak subang yang pakai subang. Tidak hiasan tu. Sebab fungsi hiasan ko menjadikan sesuatu menjadi indah, bagus, bagus. Awak ko hiasan asli wa nan original. Bibia hiasan, mata hiasan, hidung hiasan, wajah itu hiasannya sifat khilqiyah asli. Lalu dipasang hiasan di luar pada itu. 2 hiasan. Basubang, badukua, bagalang, bacincin tunangan. Hiasan. Nah, langit dihiasi sehingga menjadi indah. Apa hiasannya? Bintang-bintang. Bintang-bintang, planet-planet. Tengoklah di malam hari, ketika langit sangat cerah. Lebih-lebih bagi orang yang berada di gurun pasir dan di tengah lautan, begitu jernih dan terang. Kata orang berjuta-juta bintang di langit. Sebenarnya kepala ahli kan tak berjuta-juta, ratusan miliaran di langit. Entah baranan semiliar kan tak tahu. Bintang-bintang itu semuanya ratusan miliaran. Bumi bintang, tapi bintang kecil. Sehingga ada yang mempertanyakan, kalau muka luar Allah di bumi kosenan ada, tentu sisio semua ciptaan Allah nan miliaran banyak, ratusan miliar banyak itu. Masa planet-planet, bintang-bintang tak pakai penghuni? Maka ada yang memahami setiap planet itu ada 20 makhluk lain. Makhluknya hanya tak tahu ada. Isinya. Logika kita mengecekkan ratusan miliar langit itu dihiasi, maka hiasan diindah. Dihiasi malam hari nampak bagaikan pelita-pelita. Masa ada isinya? Sama bumi sana ketik ada isinya. Allah pilih dan dia berhak memilih. Di antara makhluk yang diciptakan Allah untuk mengisi lapis langit pertama ada ratusan miliaran bintang-bintang. Dipilih bumi.
untuk ditempati oleh manusia. Tanda bumi ku non cocok. Lalu di bumi cocok itu ditumbuhkan aneka macam tanam tumbuhan. Sehingga bisa manusia hidup. Awak dah tahu lo bang, kau bumi Allah pilih. Sebanyak tun. Nak cerita ada berapa? Ratusan miliaran. Sampai kini kalau mau pribadi masih bertanya-tanya gerangan makhluk yang hidup di planet. Enggak. Sampai kini belum bisa orang mengungkap. Paling tinggi orang sampai di Mars, bro. Di Mars. Apakah ada jin di situ? Ada manusia, ada malaikat? Wallahu a'lam. Wa nahnu la na'lam. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Tapi tengoklah. Maka apakah tidak mereka memperhatikan bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa itu membangun langit lengkap dengan hiasan-hiasannya. Jadi menghidupkan kamu kok kecil. Kecil. Dalam surah An-Nazi'at dikatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kamu kolonan suli membuat no? Atau langit? Surah An-Nazi'at juz amma. Biar kita tunjuk ayatnya. "Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa wal-mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah." Terus ke bawah. Di ayat ni. Bukan An-Nazi'at, salah cigo. "A'antum asyaddu khalqan amis sama'a banaha." Sudah aku ya. Nazi'at. Ayat 27. Apakah kamu, ayatnya yang salah ya? A'antum, apakah kamu siapa? Kamu manusia lah. Kalian lebih utama, kalian yang bangkang, kalian yang menentang, kalian yang ingkar, kalian yang tidak percaya. Apakah antum, kamu, kalian asyadu, yang lebih susah, lebih berat, lebih payah, khalqan, menciptakannya, atau langit, atau langit. Mana yang paling payah menciptanya? Langit yang banaha, yang telah bana, yang telah dia bangun dia langit. Rafa'a samkaha, dia meninggikan bangunan atapnya. Lalu sawah, dia sempurnakan. Sabananya bagi Allah tidak ada yang lebih-lebih, semuanya gampang. Cuman logikanya dipakai. Mana yang lebih susah, lebih berat, lebih payah, menciptakan kamu kah atau menciptakan langit? Logikanya payah langit. Tapi bagi Allah tidak ada yang lebih payah, semuanya yasir. Apakah susah bagi Allah menciptakan langit? Tidak. Sekedar untuk bertanya, kamu yang susah atau langit? Kalau langit yang 7 lapis dihiasi dengan berbagai macam hiasan, bintang-bintang, planet-planet yang mengagumkan, mempesona, untuk menciptakan jasad kamu yang sudah hancur jadi tanah itu enteng itu. Mudah. Kok jadi batu kalian sudah mati, jadi basi sudah mati, jadi tanah, jadi hancur lebur, entah kama apa jasad kalian, untuk mengembalikan jasad kalian menjadi orang mulia. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah tu gampang, mudah. Tak percaya? Cari langit tu aja.
Kan kita kira tak? Cari langit. Afalam yanzuru ila sama. Tengoklah langit itu. Bukan hanya sekali sudah. Sampai 3 kali. Itu menunjukkan ulang-ulanglah mencari langit balik. Ulang-ulanglah mencari langit balik. Dicaliak akan dapat ide baru, paham baru, pengertian baru. Ilmu baru. Disurah dalam surat Tabarakat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas tibaqa ma tara thumma rji'il basara. Ulang balik. Ulang balik. 3 kali dia sudah mengulang. Apakah kamu lihat di langit itu ada rengkah, pecah dan retak? Atau ada yang cacat, ada yang belah? Tidak. Tidak retak. Padahal dia tempat tiang dan tempat tonggak. Semuanya kami yang bangun, kami yang jaga, kami yang pelihara. Dialah namanya Rabbus samawati wa Rabbul ard. Dialah Rabbnya, Rabb pencipta, pemelihara, penjaga, pengatur langit dan bumi. Dah. Balik kita ke ayat, cukup balik ke surat Qaf. Surat Qaf. Afalam yanzuru ila samai. Maka apakah mereka si kafir, si durhaka, si engkar yang tidak percaya setentang Allah berkuasa, gampang mudah bagi Allah menciptakan jasad kamu yang sudah hancur, hidup kembali nanti di akhirat. Tengoklah, perhatikan langit fauqa, di atas mereka. Bagaimana kami telah membangunnya begitu kokoh, rapi. Wa zayyannaha, dan kami zayyana, kami hiasi, zayyana, kami menghiasinya langit itu dengan berbagai macam hiasan. Wa ma laha min furuj. Wa ma laha, dan tidak ada laha, tidak ada baginya langit itu, jika kamu perhatikan, jika kamu lihat, adanya furuj, adanya retak-retak sedikit pun. Furuj itu asal kata faraj itu belah. Dinamakan faraj itu faraj karena belah. Jadi kalau dia langit itu ada nak garis, tanah rata, tanah belah, tanah pecah, nah ada. Rapi serapi-rapinya. Nanti setelah diperintah oleh Allah yang menciptanya belah-belahnya. Iza sama'un syaqqat, iza sama'un fatarat. Apabila langit telah pecah, langit telah retak, langit telah rengkah. Kapan si penguasanya mengizinkan, memerintahkan untuk pecah dan retak? Taknya, kapan dari kiamat? Wal ardu madadnaha. Semua ayat ke-7. Dan bumi madadna, madad, membentangkan, menghamparkan. Dan bumi madadnaha, kami menghamparkannya. Wa alqaina, lalu alqa, kami pancangkan, alqa, memancangkan kami, fiha, padanya bumi itu, rawasiya, gunung-gunung yang sangat kokoh. Wa ambatna, dan kami tumbuhkan, fiha, di bumi itu, min kulli zaujim bahij, daripada seluruh
zaujin bahid, tanam-tanaman yang bahid, yang sangat indah. Bahjun, bahij, bahjah. Indah, elok, namanya bahjah. Kembali diarahkan pikiran manusia. Setelah kamu cari langit, lina pacah, la indah, lina rata, indah. Indah, sangat indah. Menawan, sangat menawan. Ada tuh penciptanya. Ada pemeliharanya. Lalu tukikkan pandang kamu ke bawah bumi, wal arda, dan bumi yang kamu pijak, bumi yang kamu hidup di atasnya. Wal arda madadnaha, bumi yang telah kami bentangkan, kami hamparkan dia. Wa alqaina, dan kami pancangkan, kami tancapkan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Hunun kabarnya, hunun kabarnya. Ketika bumi dicipta, bumi itu berputar, tapi tidak tenang diputar, tidak tenang. Tidak tenang berputar. Kemudian Allah ciptakan gunung, pasak-pasak, berputar tenang. Tenang dah. Maka jadilah bumi itu pasak, gunung itu pasak, bumi. Dipancangkan, padek bumi jadi pasak, pambe angin, penahan air. Pambe angin, penahan air. Di situ banyak tanam-tanaman dan tanahnya subur. Dan bumi kami telah hamparkan. Lalu kami pancangkan gunung yang kokoh, rawasiya, gunung-gunung yang kokoh, untuk pasaknya, sehingga kamu tidak goyang kamu ketika hidup di bumi. Terhampar, tidak boleh nampak doa, terhampar. Itu semua tanda kuasa dan keperkasaan kami. Al-ardha madadnaha, alqaina fiha rawasiya, wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Kami tumbuhkan, kami tanamkan. Ambatnaha wa ambatna, ambata menumbuhkan. Kami menumbuhkan fiha padanya bumi itu, min kulli, daripada semua tanam-tanaman berpasang-pasangan. Dan begitulah makhluk-makhluk kau tercipta dengan berpasang-pasangan. Kecuali makhluk-makhluk tertentu tidak ada pasangannya. Sampai-sampai pisang-pisang ada pasangan. Tapi nan jantan sana ada. Tidak ada pisang batino. Padahal Allah menciptakan pasangan. Pasangan pisang kau kan tidak harus pisang. Pasangan pisang kau katan. Sana jauh kan. Zaujin itu pasangan. Pasangan itu tidak harus jantan, tidak harus betina. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi, ada kemarau, ada hujan. Ada sehat. Itu zaujun, azwaj jamaknya. Semuanya berpasang-pasangan. Melalui pasangan-pasangan itu nampaknya indahnya, bahijnya. Kok cie malah warna itu dunia aku. Pasawe dia. Cie sewarna merah min sadalah. Sirah ya. Sirah min sadalah. Indonesia aku kalau sirah min sadalah indah. Orang nanti otoriter dan seterusnya. Tapi itulah dia, supaya indah, bahijnya, rancak, indah, elok, asri dan serasi. Itulah. Maka Allah ciptakan beraneka ragam.
beraneka ragam. Aneka ragam. Tanam-tanaman, buah-buahan, tumbuhan. Jadilah ke gunung-gunung. Orang Arab Saudi itu cemburu kawak. Di situ minyak namanya. Nah. Tapi kalau mereka mencari, tak ada yang tumbuh. Akan negari aku suko. No. Awak mako nak terasa awak negari aku rancak, adik kita nak mencari. Kita mencari jalan saja. Tak ada kita menikmati negari awak. Cubalah kita nikmati. Payahlah kalau ke rumah. Tadi tawan. Sajua. Kan dia aneka nak. Kan dia ada aneka. Aneka tu azwaj. Zaujun jamanu azwaj. Beraneka rupa dan berpasang. Bahij indahnya. Ya bunga ko muka indah di taman dek banyak bunga. Cie saya ndak mau kumbang inggo. Kumbang ko pemilih tau. Ada nan sirah, ada nan nungu. Ada nan jambu air, ada nan putih, ada nan hijau kan? Ada nan biru. Sehingga kumbang ko ndak tahu nak rancak. Kumbang ko ingin nak rancak. Kau tahu nak rancak, ndak mau nak milih. Pasangan. Namanya zaujim bahid. Itu menjalihkan kepada kita betapa Allah itu indah, jamil, yuhibbul jamal. Dia indah, suka kepada keindahan. Dia baik, suka kepada yang baik. Itulah Allah. Karena alam Allah ciptakan seindah mungkin. Ada lo manusia ko nang kaku. Orang nang kaku ko sudah berjalan-jalan. Kaku, K-A-K-U, kaku. Kalau yang tak hitam, tiah itu minum warna. Ndak ada. Yo, ndak. Kurang. Yo, ndak. Terus kaku. Halal, haram. Sudah berjalan-jalan ke puncak gunung. Iya, lah. Orang ko nak awak dah. Orang ko. Itu semuanya kan Rabbul Alamin. Nah, yang telah menciptakan semuanya itu betapa dia maha segala-galanya. Kabarabanalah membuat kamu waliak kau. Gimana kajinya ke situ? Kabarabanalah membuat kamu nalamati kau jago balik. Sehari bagi. Satu hari ada nan tumbuh baru. Satu hari ada nan mati, ada nan tumbuh. Itu satu hari. Satu hari ada nan mati, ada nan keluar. Cari tanaman. Tanam-tanaman itu ada nan tumbuh, ada nan mati. Satu hari, bahkan satu minit. Wah. Di satu hari ada generasi baru kan. Ada ciptaan baru. Konon kabarnya dalam beberapa penjelasan ulama, Allah tu tidak berhenti mencipta. Terus mencipta, terus mencipta. Allah berkarya terus. Sampai dibubarkan. Sehingga satu hari, ada semua makhluk baru. Satu hari, ada makhluk baru sajalah. Kepatahlah lagi lo makhluk baru cik. Namanya Muhammad Hamid Al-Bukhari. Cucu Muhammad Hamdi. Kan baru lo baru. Ya kalau cucu lama tak lahir, lama lahir. Hamid, inyaknya Muhammad Hamdi, cucunya Muhammad Hamid. Kau nak gara-gara Muhammad, nak besar surga dah? Salah lagi.
alun kadilaksanakan hisab oleh Allah sebelum Muhammad dadu meminta. Alun satu pun boleh orang meniti sirat sebelum Muhammad meniti. Alun satu pun orang boleh masuk surga sebelum Muhammad. Macam-macam kaji yo. Terhina wadinya ni. Jak Muhammad tu tu. Nak Muhammad tu. Ya. Sesuai. Kalau ada anak, agih nama anak Cik Muhammad. Ada anak wak sikit bang, ada nama Muhammad. Ya cucu itu kan anak nama tu. Nak pak itu doh. Nak. Anak luang kau. Anak dia dari no. Oh mantun, biarkan doang. Kita ku anak Nabi Adam. Hawa malayan wak. Enggak kan? Anak dia Adam. Ibnu Adam wak. Ya anak kau enggak harus awak melayan. Cucu. Lagi nama Muhammad di. Muhammad Reza. Jadi alai. Ikut kemapi ke jiwa kau. Kapi kadi. Penciptaan. Min kulli zawjin bahij. La tabsiratau wa dhikra likulli 'abdin munib. Tabsirah sebagai tafsirah pengajaran atau pelajaran dan zikra peringatan likulli bagi setiap abdin hamba yang munib yang ingin kembali tunduk taat patuh kepada Tuhannya. Semua itu langit, bumi, gunung-gunung, tanam-tanaman dan semuanya itu adalah tabsirah. Tabsirah pelajaran yang sangat berharga, berguna dan berfaedah. Seakan-akan bunyinya semuanya itu kami ciptakan, kami perbuat sebagai tabsirah, sebagai pelajaran. Semuanya itu langit dan segala macamnya, bumi dan segala macamnya, dan seterusnya, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan aneka rupa, kami ciptakan itu sebagai pelajaran tafsirah. Pelajaran bagi kami sekaligus peringatan, peringatan betapa kudrah dan kuasanya kami. Betapa kudrah kuasanya kami. Jadi pelajaran kalian. Betapa Allah tu Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bisa. Untuk menjadikan, mewujudkan, mengadakan jasad kamu yang sudah hancur. Kalau ada pek kita pelajaran dari penyebab Allah Allah pakak kita. Sumum bukunum umjum la yaqilun bunyinya. Kalau yarjiun awal-awal, kalau yaqilun di bawah. Tanda lah pakak, tak telingonan pakak. Telingo rohaninya pakak. Tanda lah butuh. Ndak butuh, ndak mato, nu nak butuh mato hati. Tano ndak berakal, bukan gilo, tapi ndak memfungsikan hati mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun, walahum uzunun dan seterusnya. Ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Ndak fungsi, jadilah alam, ndak fungsi. Itu yang disebut dengan tafsir atau wadikra li kulli. Bagi siapa? Tak lo bagi semua orang tu kah? Li kulli bagi setiap abdin hamba Allah munib. Munib ko kembali
kembali insaf sadar. Insaf sadar ketika telah kenal, lah paham, lah mengerti, sehingga kembali kepada Tuhannya. Nya sadari dirinya, sadar insaf kembali kepada Tuhan. Untuk berbuat ketaatan, berbuat amal saleh, beribadah, mendekatkan diri kepadanya, namanya munib. Sia namo Muhammad Munib. Encak ya, Muhammad Munib. Sampai situ ke jiwa. Hari hujan. Hari hujan. Inti kajiwa kalau dapat. Inti kajiwa adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak memfungsikan indranya. Orang-orang kolah yang mendustakan, mengingkari kebenaran. Disuruh mereka perhatikanlah alam semesta. Wah, nak sadar kalian? Indak je, ya. Nempakak bertambah pakak, nembuto bertambah buto, nampandia bertambah nantia bertambah tia. Itu jadinya. Itulah kaji kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma. Babu, orang beriman pasti fungsi. Yang beriman hati. Orang yang beriman pasti memfungsikan indranya, hati dan indranya. Sebab imannya mendorong untuk itu. Semakin memakai indranya, semakin mantap imannya. Bahkan ilmu itu kan menambah iman. Ilmu menambah iman, amal menambah iman. Di sampingnya buah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.